Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita lanjutkan pelajaran Sekolah Sabat ini, saya ingin mengundang saudara-saudara, kita akan berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur masih Tuhan berikan kami kesempatan menikmati hidup hari ini. Dan sore hari ini Tuhan, kami rindu untuk menerima urapan berkat melalui firman-Mu. Berkati kami Tuhan, dan biarlah firman ini menjadi air yang membual di dalam kehidupan kami, menyegarkan jiwa kami, dan dapat memberikan dahaga kami terpuaskan. Dan biarlah sepanjang malam hari ini kami serahkan badan dan jiwa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari ini, Minggu 6 Agustus 2023 yang berjudul Kesatuan Roh. Bila mana kita membaca Efesus 4 ayat 1 sampai 16, demikian bunyinya, sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit.
untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan ras palsu manusia yang dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh. Di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Bagaimanakah Paulus mendorong orang percaya memelihara kesatuan gereja? Paulus memulai paruh kedua surat Efesus pasal 4-6 dengan seruan untuk persatuan. Tetapi dalam dua bagian utama. Pertama, dalam Efesus 4 ayat 1-6 ia meminta orang percaya untuk memelihara kesatuan roh, dengan menunjukkan kebajikan yang membangun kesatuan. Dikutip dari Efesus 4 ayat 1-3. Sebuah panggilan yang ia dukung dengan daftar puitis 7 kesatuan. Efesus 4 ayat 4-6. Kedua, dalam Efesus 4 ayat 7-16, Paulus mengidentifikasi Yesus yang menang dan dipermuliakan sebagai sumber kasih karunia dalam diri orang-orang yang memimpin dalam membagikan Injil. Efesus 4 ayat 7-10. Dan menjelaskan bagaimana mereka bersama-sama dengan semua anggota gereja berkontribusi pada kesehatan, pertumbuhan dan kesatuan tubuh Kristus. Efesus 4 ayat 11-16. Ketika pasal ini dimulai, Paulus mengundang orang Kristen supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Efesus 4 ayat 1. Dia menggunakan kata kerja berjalan dalam arti kiasan untuk berperilaku atau untuk hidup. Lihat Efesus 2 ayat 2 dan Efesus 10 dan 10. Efesus 4 ayat 17. Efesus 5 ayat 2, 8 dan 15. Ketika Paulus merujuk pada panggilan mereka, ia merujuk pada panggilan kepada iman Kristen. Efesus 1 ayat 18, Efesus 2 ayat 4-6 dan 13. Paulus mendorong orang percaya untuk menghidupkan sikap pemersatu yang mencerminkan rencana umat Allah. Efesus 4 ayat 9 dan 10. Dia memulai penekanan itu di sini dengan panggilannya untuk mempraktikkan kebajikan yang menuntun pada persatuan. Efesus 4 ayat 1-3. Seperti kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Mari kita lihat setiap istilah. Paulus di tempat lain menjelaskan istilah kerendahan hati dalam Efesus 4 ayat 2. Dengan menambahkan gagasan untuk menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 3. Dengan demikian, kerendahan hati dapat dipahami bukan sebagai kebajikan negatif dari mencela diri sendiri. Lihat Kolose 2 ayat 18 dan 23. Tetapi sebagai kebajikan positif dari menghargai dan melayani orang-orang lain. Kelembutan, Efesus 4 ayat 2, dapat dijelaskan sebagai sifat
tidak terlalu tertarik oleh kepentingan diri sendiri. Dan juga berarti kesopanan, perhatian, kelemah lembutan, dikutip dari buku Frederick Denker, edisi Greek English Lexicon of the New Testament. And other early Christian literatur edisi ketiga, Chicago, University of Chicago Press 2000, halaman 861. Akhirnya, kesabaran bandingkan sabar menderita, New King James Version, mampu bertahan di bawah provokasi atau cobaan. Kualitas-kualitas ini kemudian semua berkumpul di sekitar tema yang bertolak belakang. Dari kepentingan diri sendiri dan sebaliknya berfokus pada nilai orang lain. Kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Pikirkan tentang bagaimana sifat-sifat ini akan membantu mempersatukan kita sebagai umat. Bagaimanakah kita belajar memupuk kebajikan ini? Kebajikan, kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang malam hari ini. Dan biarlah nama Tuhan boleh dipuji, dimuliakan. Saya undang kita berdoa kembali. Bapa di sorga, banyak hal yang tidak kami mengerti, bagaimana kehidupan kami akan berarti, berguna bagi orang lain oleh karena berkat dan kasih Tuhan. Namun kami yakin percaya Tuhan akan memampukan kami untuk itu. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk boleh membawa hidup kami lebih dekat dan setia kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.